Proses penyidikan kasus dugaan penganiayaan Ratu Felicia terhadap Andika kekasih Andin masih terus berlanjut. Kemarin, Felicia giliran diperiksa oleh pihak penyidik Polres Jakarta Pusat. Agenda pemeriksaannya meliputi pembuatan BAP sekaligus menghadirkan manajer dan sahabat Feli sebagai saksi. Berdasarkan hasil visum Andika yang diterima oleh pihak penyidik pada Rabu lalu, membuktikan telah terjadi tindak penganiayaan. Saatnya itu bagaimana? Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Ulfa Dwiyanti dan Abdul Hakim telah bercerai secara agama. Ratu Felicia kemarin memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Pusat terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya. Terancam bubarnya duo Ratu mengundang reaksi berbagai kalangan seperti presenter Indra Bekti dan pengamat musik Ben Sleo. Usi Sulistyowati angkat bicara soal perceraiannya dengan Yusuf Sugianto. Sidang gugatan hak asuh anak Faifi Rahmawati beragendakan keterangan saksi dari pihak Iwan Setiabudiman. Tantowi Yahya merasa tidak bermasalah jika image-nya sangat lekat dengan RCTI. Dan Agnes Monica siap beraksi di ajang Panasonic Awards 2006. Pemirsa, Ulfa Dwiyanti dan Abdul Hakim kemarin mendatangi guru spiritual Hakim. Dan ini merupakan pemunculan pertama mereka sejak Ulfa mengumumkan niatnya bercerai dari Hakim. Dan usai menghadap sang kiai, Ulfa dan Hakim menyatakan bahwa mereka sudah bercerai secara agama. Pemirsa, untuk lebih jelasnya lagi kita simak saja beritanya yang berikut ini. Ulfa Dwiyanti dan Abdul Hakim akhirnya duduk berdampingan untuk pertama kalinya sejak perceraian mereka disidangkan. Keduanya mendatangi guru spiritual Abdul Hakim di Majelis Zikir As-Samawat Kedoya Selatan, Jakarta Barat. 2 minggu sebelumnya Hakim datang ke tempat ini untuk berkonsultasi kepada guru spiritualnya itu seputar persoalan rumah tangga. Kemarin Hakim berhasil menggandeng Ulfa untuk menghadap sang kiai. Selesai pertemuan, Ulfa dan Hakim berbicara tentang semua hasil pertemuan itu. Rupanya keduanya telah resmi berpisah secara agama. Kita juga berdua ingin menyampaikan bahwa ya alhamdulillah kita udah menyelesaikan suatu kondisi yang sifatnya agama. Kita menyelesaikan secara agama bahwa kita berdua sepakat tidak akan pernah memutuskan silaturahmi, habluminanas. Alhamdulillah berkat bantuan Kiai juga akhirnya membuat saya tenang dan juga Hakim tenang. Karena apa? Karena kita melangkah di jalan agama. Selesai juga harus di jalan agama. Nah untungnya kita mempunyai ahli agama yang betul-betul membimbing kita berdua. Kalaupun masalah itu harus selesai, harus secara agama. Sementara itu persidangan cerai Ulfa dan Hakim masih terus berlangsung. Lantas apakah dalam pertemuan kali ini juga dibahas mengenai pembagian harta gonogini? Kita tidak membicarakan apa yang terjadi nanti. Pasti teman-teman juga bertanya bagaimana dengan ini, dengan gono gini, dengan apa-apa. Kita nggak ada gini gono, adanya gini. Hakim juga punya masa depan, saya juga punya masa depan. Saya kepengen Hakim lebih baik dari sekarang. Saya kepengen juga Hakim mempunyai, insya Allah, kalaupun memang ada jodoh, mudah-mudahan yang terbaik dan lebih baik dari saya. Ulfa dan Hakim kini tinggal menunggu ketuk palu dari Hakim yang menyidangkan perceraian mereka. Kalaupun ada yang patut diacungi jempol, proses perceraian keduanya terbilang sepi dari ribut-ribut. Sesuatu yang cukup langka melihat banyaknya perceraian artis lain yang berlarut-larut karena meributkan pembagian harta gonogini atau memperebutkan hak pengasuhan anak. Saya kan berawal dari pernikahan dengan cara baik-baik gitu ya. Alhamdulillah pada hari ini sudah memang menjadi panduan hidup saya dan Ulfa juga harus berpisah gitu, dengan cara yang baik-baik juga. Perpisahan adalah bukan hal yang asing bagi Ulfa karena dua pernikahan Ulfa sebelumnya juga kandas.
tentu saja itu bukan menjadi alasan baginya untuk menganggap perceraian adalah hal biasa. Ulfa pantas berkaca, kenapa perjalanan hidupnya diisi dengan terlalu banyak perceraian. Kalau saya pribadi, saya makin banyak evaluasi, saya makin banyak introspeksi, karena orang lebih fokus mungkin ke saya dengan kisah hidup perjalanan saya, rumah tangga saya, itu yang saya fokuskan. Perjalanan hidup ternyata emang apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan kan belum tentu terlaksana, tapi inilah gitu, yang namanya perjalanan hidup. Pemirsa, eksistensi Ratu terancam bubar dan Dhani agaknya enggan menarik ultimatumnya. Beberapa kalangan pemerhati musik menawarkan jalan tengah untuk mengatasi persoalan itu. Dan kira-kira pemirsa seperti apa solusinya? Sementara itu kemarin Ratu Felicia diperiksa oleh penyidik Polres Jakarta Pusat terkait kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap Andika kekasih Andin. Dan bagaimana hasil pemeriksaannya? Pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Proses penyidikan kasus dugaan penganiayaan Ratu Felicia terhadap Andika kekasih Andin masih terus berlanjut. Kemarin, Felicia giliran diperiksa oleh pihak penyidik Polres Jakarta Pusat. Agenda pemeriksaannya meliputi pembuatan BAP sekaligus menghadirkan manajer dan sahabat Feli sebagai saksi. Berdasarkan hasil visum Andika yang diterima oleh pihak penyidik pada Rabu lalu, membuktikan telah terjadi tindak penganiayaan. Saatnya itu bagaimana? Karena juga masih dalam proses, tapi saya sendiri lagi dalam pemeriksaan. Masih dalam pemeriksaan. Masalah wartawan mohon dimaklumi. Jadi apa yang dilaporkan oleh pihak pelapor kemarin, kita tanyakan kembali kepada saudara Ratu Felicia, apakah betul kejadian yang di keterangan dari saksi kemarin, kan kita tanyakan. Jadi tidak kita langsung menuduh begitu saja, tapi dari keterangan dari saksi yang sudah kita periksa, maka nanti kita akan konfrontir atau cross check dengan para saksi dari pihak Ratu. Kalau Ratu Felicia sedang resah menghadapi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya, maka duo Ratu sedang gundah terancam bubar. Nasib Ratu ada di tangan Maya Ahmad. Ultimatum yang dijatuhkan oleh Ahmad Dhani kepada Maya membuat posisi Maya semakin terjepit. Maya jelas tak mau rumah tangganya bubar. Satu-satunya jalan demi menyelamatkan rumah tangganya, dia harus rela meninggalkan Ratu yang pamornya sedang berkibar. Pasti banyak yang menyayangkan kalau seandainya Ratu benar-benar bubar. Mengingat Ratu sudah memiliki banyak penggemar serta menjadi satu-satunya duo wanita di belantika musik tanah air. Ya, sayang banget ya, kenapa mesti harus berubah. Padahal yang dulu Ratu yang pertama itu juga udah bagus banget ya dengan tingkannya gitu, Maya dengan tingkan. Terus kemudian berubah apa bukan bubar tapi dirubah ya apa penyanyinya yaitu dengan si Mulan juga punya karakter yang unik lucu sekali. Tapi mungkin dari satu dan lain hal mereka harus berpisah atau mungkin pun bubar. Tapi menurut aku sih sayang banget gitu. Buaya darat buset gitu. Terus Diary. Siapa lagi ya lagu-lagu slownya. Oh yang dulu cinta. Kalau sekarang ada isu mau bubar, buat saya kita kehilangan satu aset musisi Indonesia yang terbagus selama ini ada, dan grup yang akan hilang itu adalah perempuan itu. Sepanjang sejarah berdirinya Ratu hingga saat ini, peran Ahmad Dhani sebagai produser Ratu sangat besar. Sebelum muncul persoalan, kerjasama apik Dhani dan Maya dibuktikan dengan meroketnya popularitas Ratu. Tak mudah membubarkan Ratu, apalagi duo ini masih terikat kontrak 2 album lagi dengan salah satu perusahaan rekaman. Agar tidak ada pihak yang dikorbankan, hal yang paling mungkin dilakukan adalah merubah manajemen Ratu. Saya pikir solusi yang paling ideal sebetulnya adalah tidak membubarkan Ratu, tapi adalah mencari sisi yang paling menarik dari Ratu itu sendiri. Artinya grup ini diteruskan, kemudian manajemennya dipegang oleh Dhani sendiri, sehingga Dhani punya hak untuk mengatur jadwal show dan kapan saatnya sang ibu ini ada di rumah, kemudian kapan saatnya dia manggung, dan kalau manggung agak dekat anak-anak boleh ikut dan keluarganya boleh ikut. Saya masih beranggapan
ini hanya berita. Jadi saya anggap belum bubar karena mereka belum sama sekali mengkonfirmasikan kepada saya keadaan Ratu bagaimana. Gitu. Jadi saya anggap Ratu masih tetap, dan saya dengar juga mereka masih menyelesaikan mereka punya